Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Nugroho, NIM 20315010618, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Video kali ini saya akan membahas lingkungan pemasaran untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga yang berjudul lingkungan pemasaran. Tujuan kemampuan yang dipelajari yang pertama, menggambarkan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana perubahan dalam lingkungan demografis dan ekonomi mempengaruhi keputusan pemasaran. Yang ketiga, mengidentifikasikan gejala utama dalam lingkungan alam dan teknologi perusahaan. Yang keempat, menjelaskan perubahan kunci dalam lingkungan politik dan budaya. Yang kelima, mendiskusikan cara perusahaan bereaksi terhadap lingkungan pemasaran. Kajian konsep 1. Yang pertama, dalam bab ini dan 2 bab berikutnya, Anda akan mempelajari lingkungan pemasaran dan cara perusahaan menganalisis lingkungan ini untuk memahami pasar dan konsumen dan lebih baik. Yang kedua, perusahaan harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran untuk mencari peluang dan mencegah ancaman. Kajian konsep 2. Yang pertama, lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan pengantar nilai perusahaan atau mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro perusahaan, internal dan saluran pemasaran. Yang pertama, lingkungan mikro meliputi lingkungan internal perusahaan, beberapa departemen, dan tingkat manajemennya, karena lingkungan internal itu mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Yang kedua, firma saluran pemasaran, pemasok dan perantara pemasaran, termasuk penjual perantara, firma distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan, bekerja sama untuk menciptakan nilai pelanggan. Yang ketiga, 5 jenis pasar pelanggan meliputi konsumen, bisnis, penjual perantara, pemerintah, dan pasar internasional. Yang keempat, pesaing menantang perusahaan dalam usahanya melayani pelanggan dengan lebih baik. Yang kelima, beragam masyarakat mempunyai kepentingan aktual atau potensial atau dampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar pengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan makro, 6 kekuatan pembentuk. 6 kekuatan yang membentuk lingkungan makro perusahaan meliputi kekuatan yaitu demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan demografis. Demografis adalah studi karakteristik populasi manusia. Saat ini lingkungan demografis memperlihatkan yang pertama, struktur usia yang berubah, yang kedua, perubahan profil keluarga, yang ketiga, perubahan populasi geografis, yang keempat, populasi terdidik dan pekerja karena putih yang lebih banyak.
Yang kelima, peningkatan keragaman. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya pola pembelian. Lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi satu. Saat ini, konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar, kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi 2. Distribusi pendapatan juga berubah. Orang kaya semakin kaya, kelas menengah menurun, dan orang miskin tetap miskin, menghasilkan dua tingkat pasar. Sekarang banyak perusahaan melakukan penawaran pemasaran mereka pada dua pasar yang berbeda, orang kaya dan orang miskin. Lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan 3 gejala utama. Yang pertama, kelangkaan bahan mentah tertentu. Yang kedua, tingkat polusi yang lebih tinggi. Yang ketiga, semakin banyak intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Kepedulian lingkungan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan. Perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Lingkungan politik, perubahan mendunia. Lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Yang pertama, semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis. Yang kedua, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah. Yang ketiga, penekanan tindakan tanggung jawab, etika dan sosial yang lebih besar. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi. Yang pertama ada nilai, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada selera, dan yang keempat ada perilaku sosial. Lingkungan budaya perubahan-perubahannya. Lingkungan budaya memperlihatkan yang pertama kecenderungan menuju pompong atau digital. Yang kedua, kepercayaan kepada institusi yang semakin berkurang. Yang ketiga, peningkatan rasa patriotisme. Yang keempat, kepedulian terhadap alam yang semakin besar. Yang kelima, spiritualisme baru. Yang keenam, pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi. Lingkungan pemasaran. Reaksi perusahaan 1. Perusahaan dapat pasif penerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan di mana mereka harus beradaptasi, menghindari ancaman, dan memanfaatkan peluang yang ada. Lingkungan pemasaran, reaksi perusahaan 3. Atau perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif, bekerja untuk mengubah lingkungan dan tidak hanya bereaksi terhadapnya. Setiap saat, perusahaan harus berusaha proaktif dan tidak reaktif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.